Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya bersama Ibu Kepala Sekolah dan juga para guru di SMA Negeri 77 Jakarta. Kami di sini ngobrolin tata tertib dan bagaimana membangun disiplin positif tanpa kekerasan demi tumbuh kembang anak yang lebih baik. Seperti apa? Ikuti terus dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan dan anak. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kehadiran dan kesediaan Ibu Retno Listiarti yang sangat luar biasa dan kita tidak mau ditinggalkan. Tetap kita tunggu kapan bersedianya untuk kita bisa membedah. Materi hari ini adalah untuk membedah tata tertib yang memang pada saat ini itu menjadi topik yang dibahas dan segera akan diangkat naik ke KPAI, kemudian kepolisian, sampai ke DPRD, Pemprov DKI Jakarta untuk menjadi suatu ada acuan yang baku, walaupun nantinya akan diadopsi sesuai dengan sekolah masing-masing tata tertib itu, karena ada kekhasan khusus. Kalau negeri rata-rata sama, tapi kalau seperti swasta kadang-kala ada yang berbeda ya. Misalnya karena keagamaan, misalnya Muhammadiyah kostumnya seperti apa. Misalnya kalau Advent itu hari Sabtu tidak boleh ada kegiatan sama sekali ya, seperti itu ya. Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, juga Pak Mul dan juga Bapak Ibu sekalian. Baik, kita akan mulai gini. Pertama, saya sebenarnya sempat meminta tata tertib sekolah itu kepada Mas Adi, tapi tidak dikirim-kirim dan baru dikirim tadi pukul 11.30. Sehingga PPT saya, kemudian saya mencoba melihat problem yang paling sering muncul pada saat melakukan pendisiplin pada anak apa saja. Jadi saya akhirnya memilih untuk membuat paparan secara umum. Ya, yang kedua ya, mungkin next aja. Jadi memang kalau dari pantauan ya selama ini ke berbagai daerah, karena harusnya minggu lalu saya ke Bali, terus minggu ini sebenarnya ke Temanggung, ke Boyolali, sama ke Solo. Seharusnya saya pulang hari ini jam 10.45 kalau nggak salah pesawatnya, tapi saya minta pulang tadi malam dengan pesawat batik karena saya pikir saya harus buat paparan gitu ya untuk teman-teman sekalian. Jadi saya mempercepat pulang gitu ya demi SMA 77 sebenarnya. Baik. Baik Bapak Ibu sekalian, ini ada beberapa catatan dari pantauan di seluruh Indonesia. Sebenarnya kalau kita berbicara tim PPK gitu, karena nanti yang menangani berbagai bentuk kekerasan kan, terima kasih. Yang menangani berbagai bentuk kekerasan itu kan tim PPK yang kemudian akan dibantu oleh pihak lain, tapi tidak semua hal kemudian dibebankan kepada tim PPK, kan sebenarnya prinsipnya begitu. Tapi dari hasil pantauan ternyata mayoritas pemilihan anggota tim PPK itu berdasarkan penunjukan kepala sekolah. Sebenarnya nggak apa-apa ditunjuk oleh kepala sekolah, tapi kami menemukan kasus jadi sedang pelatihan. Lalu tim PPK waktu itu sosialisasi Permendikbud. Lalu kami tanya di sekolah ini yang hadir siapa yang belum ada tim PPK-nya. Ternyata ada satu guru gitu ya. Sebenarnya ada beberapa guru tapi satu guru ini kemudian bilang bahwa di sekolahnya dia SMA negeri itu tidak ada tim PPK. Lalu kami tentu lihat SMA mana. Pas dibuka di Dapodik ada SK-nya udah terupload, tapi gurunya nggak tahu. Nah ini kadang-kadang perlu juga disosialisasi kepada peserta didik, orang tua, dan juga para guru lain. Uniknya lagi, yang bersangkutan masuk ke dalam tim PPK gitu. Jadi rupanya ditunjuk, tapi kepala sekolahnya itu nggak pernah nanya, nggak pernah juga memberitahu, dan nggak pernah ada pertemuan tim PPK setelah itu. Yang kedua adalah kepala sekolah itu pasti mempertimbangkan guru itu atas dasar apa. Salah satunya tidak pernah melakukan kekerasan.
Lalu yang ketiga, ada satuan pendidikan nih SMA, memang seluruh wali kelas masuk, tapi sebenarnya harusnya tidak. Karena antara wali kelas sama tim PPK adalah hal yang berbeda. Jadi wali kelas seharusnya tidak masuk ke dalam tim PPK. Selain karena gemuk gitu ya, nantinya yang kedua, kan tim PPK ini akan memeriksa kasus. Kalau kebanyakan, kan Bapak Ibu juga punya kesibukan yang lain. Lalu tidak semua kasus kan harus diselesaikan bersama. Sekarang kalau rapat besar yang melibatkan semua, karena kan akhirnya kalau untuk beberapa kasus kita harus voting, kita harus diskusi. Kalau melibatkan seluruh wali kelas, ini agak merepotkan secara teknis. Nah, ini memang terjadi gitu, dan ini mungkin kalau seluruh wali kelas ya sebaiknya ke depan ini misalnya berlaku 2 tahun berikutnya, ya Bu. Jadi sekarang kan ada PNN, kemudian di sana itu kan ada hal-hal poin yang harus dipenuhi oleh menjabat atau mendapatkan tanggung jawab sebagai apa. Akhirnya supaya guru-guru ini memiliki cukup, maka yang paling aman adalah tim PPK. Jadi kan semuanya menjadi tim PPK. Namun kebijakan di sekolah kita membuat juga ada tim khusus yang memang satgas. Jadi selain tim PPK itu ada sebagiannya satgasnya yang diketuai oleh Ibu Nurul. Sebenarnya jadi tumpang tindih sih Bu, karena kalau pakai Permendikbudristek, kalau saya ukurannya Permendikbudristek 46 ya, nanti saya bukakan ketentuannya kenapa saya bicara begini. Karena yang namanya tim PPK akan memeriksa kasus, dan itu kalau rapat untuk pleno kan harus kumpul jadi semuanya, atau pakai quorum. Kalau tidak terpenuhi berarti tidak sah keputusannya. Itu akan berdampak seperti itu gitu. Jadi kalau mau dimasukin, masukkan ke tim Satgas malah dibanding ke tim PPK. Nah, tetapi ketika misalnya nih, tim PPK ternyata isinya pejabat sekolah. Pejabat sekolah sebagai wakil mungkin juga sibuk. Akhirnya penanganan kasus yang maksimal 30 hari harus selesai, bisa nggak selesai karena ketunda-tunda penanganannya. Itu dikhawatirkan. Karena ini terjadi hampir di banyak sekolah sih Bu, ketika kami melakukan pendampingan di berbagai daerah. Nah lalu yang berikutnya tim Satgas itu kan PPK itu berarti di level provinsi. Nah di level provinsi ini tim Satgas juga punya beberapa catatan. Jadi tim Satgas termasuk DKI Jakarta isinya pejabat semua. Seluruh kabid, seluruh kasih. Lalu siapa yang mau meriksa kasus? Karena kan tugasnya tim ini adalah penanganan kasus. Jadi kalau penanganan kasus banyak-banyak orang bocor. Kayak misalnya guru-guru semuanya masuk ke pelecehan seksual. Padahal tuh kan prinsipnya harus ngelindungin. Akhirnya menjadi percakapan umum karena saking banyaknya tim. Karena akhirnya kerahasiaannya menjadi tidak terjadi. Ya bocor. Begitupun kabit-kabit dan kasih. Ada kasus yang tidak bisa ditangani tim PPK kan harus ditangani Satgas. Bagaimana seluruh kabit itu akan kumpul? Jadi memang ada beberapa kekeliruan yang kemudian terjadi. Nah itu lolos nggak kalau ke Dapodik? Pasti lolos. Karena Dapodik yang penting gangsal atau jumlahnya ganjil. Dia tidak membaca siapa kecuali 2. Kalau tim PPK misalnya, kalau kepala sekolah masuk, maka tim PPK ini, kalau kepala sekolah masuk, nggak pasti dia warnanya langsung merah. Kalau peserta didik masuk, warnanya juga langsung merah. Nah, hanya 2 itu. Tapi kalau wali kelas, siapapun masuk, nggak bakal dia mengubah dia akan hijau tetap. Jadi, hanya saya berbicara lebih ke persoalan teknis. Itu jadi tidak mungkin ketika timnya kebanyakan. Nah, ini ditemui di banyak kasus. Kemudian sekarang gini ya, misalnya timnya kabit semua, dinas-dinas terkaitnya pun kabit semua. Saya kok nggak yakin mereka duduk mau nanganin kasus. Itu juga jadi problem terus. Hanya tim PPK ini bisa merujuk kepada tim Satgas. Kalau tim PPK bisa merujuk kepada tim Satgas untuk penyelesaian kasus, tim Satgasnya isinya para pejabat, ini menjadi sulit dari sisi teknis menangani. Lalu tusinya Satgas
itu tusinya adalah mendampingi tim PPK. Saya nggak yakin para kabid bisa mendampingi tim PPK. Karena harus ke sekolah, nanganin kasus, itu sesuatu yang sebenarnya tidak mungkin dilakukan oleh para pejabat ini. Lalu misalnya pejabat, jangan semuanya pejabat, ini semuanya pejabat. Kalau semuanya pejabat agak repot, nanti mereka akan kirim staf. Padahal di dalam prinsip ini, staf yang nggak boleh mewakili pejabat itu di dalam tim PPK. Karena penanganan kasus tidak boleh tersebar. Nah ini yang secara prinsip memang menjadi masalah. Lalu misalnya saya juga menemukan kepala sekolah yang curhat ini di wilayah tertentu lah ya. Dia setelah sosialisasi, dia datang kepada saya. Dia bilang, Bu, saya kayaknya agak berat deh, Bu, memenuhi syaratnya tim PPK. Kenapa, Pak? Kan salah satunya nggak melakukan kekerasan ya. Tapi kata dia, tim PPK kami, tim PPK yang akan saya bentuk ini agak sulit karena seluruh guru saya pelaku kekerasan gitu. Jadi mulai dari narik ujung rambut, jewer, nyubit, nampar, nendang, itu terjadi semua. Lalu saya bilang, Bapak, aduh saya sebenarnya tidak setuju atas berbagai bentuk kekerasan. Tapi saya bilang, oke, yang paling ringan melakukan kekerasannya. Ya udah deh yang verbal. Oke, siapa Pak? Ada satu. Lalu siapa yang mungkin yang paling ringan? Nyubit. Siapa Pak? Nah, akhirnya kebentuk dan semuanya tetap laku. Nah, tetapi ini yang teringan di antara berbagai kekerasan di sekolah itu. Nah, itu misalnya juga ada. Next. Jadi, kenapa saya membuka ini? Karena sebenarnya penanganan tata tertib sekolah, ngelanggar atau tidak, nanti tim PPK terlibat. Begitu kira-kira. Kan tidak mungkin ya, setiap pelanggaran, setiap kasus, kemudian tim PPK-nya ini rame-rame rapat. Ini agak repot kan dari sisi teknis kalau semua wali kelas masuk. Bapak Ibu, next aja deh, kita nggak usah bahas ini. Ini tim PPK, anggotanya itu minimal 3 atau gangsal. Makanya kan minimal 3, nggak ada kata maksimal. Makanya kalau sekolah ini misalnya jumlahnya banyak, pasti lolos. Karena tidak ada istilah gangsal. Tidak ada istilah jumlah maksimal. Kedua, syaratnya kan cuma gini ya, tidak pernah terbukti melakukan kekerasan, tidak pernah terbukti dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman 5 tahun, tidak pernah dan atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin. Semua harus pakai pernyataan dan bermateri 10.000. Apakah Bapak Ibu yang masuk termasuk para wali kelas bikin materi, beri atas materi juga? Karena tim PPK semuanya harus memenuhi pernyataan ini. Buat pernyataan di atas materi dan tanda tangan. Berikutnya Bapak Ibu, masa jabatan 2 tahun, namun dapat diangkat kembali. Jadi kalau memang ini sudah terlanjur, tinggal kalau penanganan kasus, kerahasiaan harus bisa dijaga oleh semua tim yang masuk dalam tim PPK. Nggak usah dirubah, nggak apa-apa. Tapi tadi teknis-teknis bagaimana itu nanti diatur ya, secara quorum lah, secara apa itu harus. Nah, jika ini yang bawah nggak usah deh lanjut. Saya yakin secara itu SDM di sini memenuhi. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, ini yang paling sering terjadi, misalnya yang ketentuan tata tertib yang mungkin kadang dilanggar. Pertama misalnya nih, siswa SMP di Manado meninggal usai dihukum lari karena terlambat. Larinya putar 20 lapangan. Jadi putar 20. Pada putaran keempat sebenarnya dia jatuh pingsan dan kemudian dibawa ke rumah sakit dan meninggal. Nah, ini seringkali menjadi problem karena ya beberapa kasus anak ini sit up, push up mengakibatkan cedera pada tulang belakang. Lalu ini misalnya kekerasan seksual. Bagaimana kalau itu dilakukan oleh guru pada kasus di salah satu SMP negeri di Kabupaten Batang? Kalau kasusnya begini, tim PPK sebaiknya tidak menangani, tapi serahkan kepada pihak kepolisian. Karena ini sudah kekerasan seksual yang cukup berat dengan jumlah korban mencapai 45. Ini pelakunya pembina OSIS. Dan itu karena sistem tes kedewasaan.
Lalu misalnya di berikutnya adalah terkait dengan kita memaksa menggunakan jilbab nggak boleh, tapi melarang juga nggak boleh. Dan ini beberapa kasus terjadi. Ya salah satu dia misalnya baru sebulan saja sekolah udah seringkali ditegur karena tidak menggunakan jilbab. Padahal ini sekolah negeri, bukan sekolah berbasis agama. Nah, ini misalnya ada kasus-kasus begini. Bagaimana tim PPK kemudian misalnya menangani? Lanjut. Nah, Bapak Ibu misalnya paling sering adalah rambut. Ini kasus Lamongan di mana si ibu guru itu namanya anak SMP kan baru belajar pakai jilbab. Nggak pakai ciput, rambutnya keluar-keluar, kan begitu. Ketika rambutnya keluar-keluar, itu gurunya kayaknya gemes. Jadi anak yang nggak pakai itu sebenarnya ada 14 anak saat itu, tidak pakai ciput, ya, bukan nggak pakai kerudung loh, nggak pakai ciput sebenarnya. Itu saja kemudian jadi permasalahan, lalu gurunya memotong pitak bagian depan kepala si anak nih. Nah, anaknya kan malu direndahkan dan ini nggak boleh. Makanya dalam kasus seperti ini gimana ketika penanganan rambut? Karena saya lihat di tata tertib sekolah ini ada soal disiplin rambut. Nah, lalu misalnya ini kasus di Samosir. Kasusnya ini anak laki-laki kalau yang di sini. Dipotong dengan di tengahnya, disisakan di pinggirnya. Ini juga sesuatu yang melanggar kitanya gitu. Karena udah berkali-kali Bu, tapi ternyata dia tetap nggak mau motong rambutnya. Nah, ini misalnya ada kasus-kasus. Gimana kemudian nanti nanganinnya? Oke ya, karena saya lihat di dalam peraturannya juga ada soal rambut. Lanjut. Nah, lalu ini misalnya kalau ketangkep merokok, maka dia ditampar teman satu kelas. Nah, ini berarti kalau di dalam Permendikbud 46 dia kekerasan yang jadi kebijakan yang mengandung kekerasan, ya. Kemudian di sini di Mojokerto misalnya disuruh sit up sampai 90 kali dan anaknya mengalami kelumpuhan. Jadi yang paling sering itu adalah ketangkep merokok gitu. Terlambat masuk sekolah dan rambut yang tak sesuai aturan. Itu yang paling sering muncul ya. Lanjut. Nah, mungkin next aja deh. Nah, Bapak Ibu, kalau kita berbicara penanganan, saya lihat di aturan sekolah ini sebenarnya justru sama sekali tidak menyentuh tim PPK. Jadi berarti penyelesaian pelanggaran-pelanggaran ini akan diselesaikan oleh pihak kesiswaan kayaknya. Kan begitu ya? Nah, padahal ini penanganannya, makanya saya ingin mendiskusikan sebenarnya kepada Bapak Ibu. Nanti ke depannya ini tim PPK-nya disuruh ngapain? Bapak Ibu perhatikan di sini tuh ada pelaporan. Berarti bikin kanal pengaduan. Saya dengar sudah membuat. Ketika pelaporan, jangan pernah menolak pelaporan dengan menyatakan kamu nggak punya bukti. Tapi terima seluruh pelaporan tanpa bukti pun nggak apa-apa. Keterangan korban atau saksi adalah bagian dari bukti. Jadi perspektif korbannya adalah nanti memeriksa si korban dulu, mintai keterangan. Jangan sekali-sekali memanggil korban dengan pelaku ditemuin, padahal belum dimintai keterangan. Keterangan pertama harus sendiri korban dulu atau saksi dulu. Pemeriksaan berikutnya baru pelaku yang diduga pelaku. Berarti tim harus punya ruang pemeriksaan. Apakah sekolah memiliki ruang pemeriksaan? Jangan di ruang BK. Kalau ternyata tim PPK ini bukanlah guru BK atau guru BK ada 4 dan yang jadi tim hanya 1, lalu ketika memeriksa semua dengar dong. Karena di sini ada prinsip yang harus dilindungin. Karena bisa jadi saksi maupun korban nggak mau disampaikan identitasnya. Berarti ini penting kita lindungin gitu. Karena dia takut nanti ada ancaman gitu. Jadi bagaimana ini kemudian prinsip kerahasiaan ini itu tuh dipegang oleh tim. Nah, makanya
tim PPK sangat berbeda sama tim pendisiplinan yang ada di tim kesiswaan. Nah, mari kita lihat. Di sini melapor tuh bisa ke tim PPK, bisa ke Satgas, bisa ke Pemda atau kementerian kan. Tapi jika disampaikan di bagaimana cara menyampaikannya? Bisa daring sebenarnya. Jangan hanya luring. Kalau luring nanti yang ngadu itu takut. Wah, masuk ruangan tuh dia pengaduan. Ngaduin kita dia. Nanti tambah tuh ya Bapak Ibu. Lalu tindakan awal dari tim PPK tuh ngapain? Memfasilitasi keamanan korban dan saksi. Memfasilitasi bantuan pendampingan psikis dulu, ditenangkan dulu korbannya, nggak usah ngurusin pelaku dulu nih. Lalu memfasilitasi keberlanjutan hak pendidikan atau pekerjaan korban dan saksi, karena di sini bisa saja guru, tim Permendikbud ini juga untuk guru. Jadi kalau guru merasa ada ancaman dari atasannya atau dari rekan sesamanya, karena saya tuh nerima banyak laporan guru bertengkar sama sesama guru. Guru membuli guru tuh banyak. Jadi merasa tertekan dengan kepala sekolah ya ada kasusnya. Jadi saya mikir ya ini guru sama gurunya begini, ya muridnya juga pasti juga sama ribut karena masing-masing ribut. Jadi tim PPK bisa nanganin itu. Guru dengan guru tuh bisa yang nggak bisa ditangani tim PPK kalau pelakunya kepala sekolah. Kepala sekolah itu harus tim Satgas. Karena seluruh tim PPK yang terdiri dari orang tua dan guru nggak akan mau memeriksa kepala sekolah karena takut kan? Jadi yang meriksa kepala sekolah adalah tim Satgas. Nah, jadi makanya di sini kalau gurunya ngelapor, pekerjaan dia sebagai guru pun harus tetap dilindungin. Karena ini Permendikbud bukan untuk murid doang, tapi juga untuk pendidik, tenaga kependidikan ya. Misalnya tenaga kependidikannya perempuan, kepala sekolahnya laki-laki, lalu mengalami misalnya pelecehan seksual. Nah, lalu ngelapor kemana? Kalau pelaku kepala sekolah berarti kemana? Ya, Satgasnya. Tapi kalau guru dengan guru, ya bisa di tim PPK penanganannya. Nah, jadi ini Bapak Ibu, kita ngelihatnya tindakan awal tadi adalah seperti ini. Nah, makanya kenapa tim PPK itu memang sesuai kebutuhan ya, perbandingan dengan murid, tapi sebaiknya tidak terlalu gemuk. Karena terlalu gemuk akhirnya sulit mengambil keputusan. Terus yang tahu jadi lebih banyak. Nah, itu yang kenapa kemudian sebaiknya wali kelas itu tidak masuk. Kecuali wali kelas itu memang orang yang ditunjuk sebagai itu, tapi tidak semua wali kelas. Ya, kira-kira begitu. Next. Penanganannya ini adalah pemeriksaan itu misalnya dilanjutkan tanpa kehadiran terlapor. Apabila tidak hadir sampai panggilan yang ketiga, maka dituangkan dalam berita acara. Jadi kalau manggil korban dan saksi mungkin gampang. Manggil pelapor kadang nggak datang, terutama kalau kasusnya orang dewasa. Misalnya guru dengan guru. Bagaimana kalau si guru nih, misalnya guru senior kepada guru junior misalnya. Lalu si guru juniornya korban nih misalnya. Lalu guru seniornya, ngapain gue diperiksa sama tim itu? Nggak datang-datang nih. Maka panggilannya harus 3 kali. Kalau sampai 3 kali enggak, maka tim boleh mengambil keputusan sesuai dengan keterangan korban dan saksi. Gitu. Panggilan itu bisa melalui tertulis ya, atau panggilan secara lisan. Boleh. Lalu prinsipnya, nah ini yang saya bilang kenapa jangan terlalu banyak orang. 1, merahasiakan identitas korban, saksi dan terlapor. 2, peserta didik harus diwakili orang tua atau wali. Sebenarnya nggak diwakili, anak ini melapor sendiri gimana? Saat diperiksa, ngelapor sendirinya boleh, misalnya lewat WA. Tapi saat diperiksa didampingi orang tua. Lalu menyediakan pendamping untuk anak yang berkebutuhan khusus. Tujuannya sebenarnya meriksa tuh ngumpulin keterangan, bukti lain yang diperlukan. Jangka waktu bekerja 30 hari. Ya, lalu setelah ketemu antara misalnya anak
anak pelaku dengan anak korban. Setelah masing-masing dimintai keterangan, baru dipertemukan. Tujuan mempertemukan adalah mediasi. Jadi untuk kasus awal adalah memediasi, tapi si anak pelaku jika memang terbukti berhak diberi sanksi administratif kalau di dalam Permendikbud, ya. Lanjut. Nah, next. Penanganan yang nggak kalah penting adalah pemulihan. Pemulihan psikologi. Nah, di sini tugasnya Satgas, ya, tugas Satgas itu adalah membantu sekolah yang melakukan rujukan kepada tim Satgas untuk dibantu pemulihan psikologi pada anak korban di sekolahnya. Maka tadi, kenapa Satgas jangan isinya pejabat semua? Tapi kejadiannya begitu, termasuk di DKI Jakarta. Nah, saya nggak yakin Satgas akan berfungsi kalau isinya seluruhnya pejabat. Sebenarnya sih sudah dikasih masukan, tapi mungkin pemahamannya juga seperti itu. Ya udah, mari kita lihat ke depannya seperti apa. Apakah sekolah merasa terbantu nanti dengan Satgas? Ya, ketika seluruhnya adalah orang sibuk, gitu. Berikutnya adalah, jadi gini loh, tim PPK sekolah tuh misalnya 7 orang. Terdiri dari siapa? Guru dan orang tua. Guru, nah kan gini, kalau tim Satgas banyak, orang tua juga nggak banyak, kan si orang tua dalam tim Satgas juga nggak enak sama guru-gurunya. Lalu juga keputusan si guru jauh jadinya lebih kuat dibanding orang tua. Orang tua ngerasa juga ya udahlah, setuju aja sama guru-guru gitu. Ini yang sebenarnya kenapa tim Satgas, tim PPK itu terdiri dari guru, kemudian orang tua, tanpa kepala sekolah. Ya karena orang tua, kalau ada orang tua di dalam, orang tua lain yang anaknya jadi korban cenderung berani ngadu, karena di situ ada orang tua, bukan semua isinya pendidiknya. Karena khawatir kalau pelakunya guru, nanti korps gurunya ngebela. Nah, karena sudah merasa ada orang tua, ini kayaknya berimbang gitu loh maksudnya. Makanya jumlahnya emang sebaiknya tidak banyak. Gitu. Agar mudah pertemuan, mudah pemeriksaan, mudah keputusan, lalu seimbang antara guru dan orang tua. Baik, Bapak Ibu, kita kalau berbicara pemulihan ini emang hak korban. Tapi kalau anak itu pelaku sekaligus korban. Kita contohkan kasus yang lagi viral. Anak pelaku, ya misalnya yang melibatkan anak artis, anak pelaku, anak korban, semuanya itu wajib untuk mendapatkan hak atas pendidikannya di dalam Permendikbud ini. Nah, lalu bagaimana untuk anak-anak ini udah kelas 12 nih? Kalau dia dikeluarkan, ada nggak sekolah yang nerima? Nah, ini hal yang kemudian juga harus dipikirkan. Saya pernah sih menghadapi itu kurang berapa bulan, anaknya menjadi pelaku, saya memutuskan skorsing habis. Dia hanya datang pas ujian. Dan dia nggak boleh mendekati sekolah dalam radius 4 km waktu itu saya. Karena anak ini kalau di skorsing tetap nongkrong di kafe-kafe dekat sekolah saya. Dengan menentukan radius, mereka nggak bisa nongkrong. Kalau mau nongkrong tempat jauh silahkan, tapi tidak di dekat sekolah. Karena jadi meremehkan sekolah. Dia tetap nongol sambil nunggu, gue tunggu ya pulang sekolah. Padahal itu lagi di skorsing. Nah, jadi saya bilang sama Kemendikbud, buat aja kurang berapa hari, 32 hari lagi. Ya udah 32 hari total skorsing, hanya masuk untuk ujian. Itu juga hukuman. Tanpa harus ngeluarin. Kalau Bapak Ibu guru, Dewan Guru memutuskan enggak diluluskan karena perilakunya, enggak apa-apa silahkan. Tapi anaknya tetap harus diberi hak ujian gitu. Nah, itu misalnya tim PPK-nya yang nanti memutuskan itu gitu Bapak Ibu. Next. Nah, ini lanjut aja. Jadi di sini tuh sebenarnya ada pasal-pasalnya, tapi kan ini nanti diberikan kepada Bapak Ibu, jadi boleh dilihat nanti. Oke ya, demikian ya video ini ya. Jadi bagaimana SMA Negeri 77 Jakarta ini memang berupaya betul untuk mewujudkan sekolah aman, nyaman, tanpa kekerasan.
Jadi tata tertibnya pun ingin dirombak kalau memang itu mengandung kekerasan. Ini sesuatu yang patut untuk diapresiasi. Oke, demikian ya. Jangan lupa untuk di-like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan dan anak.